Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lintang Gumanti dari PT PSKM 2A akan mengerjakan tugas latihan Anda. Di sini kita lihat data yang telah ada. Kita langsung saja masuk ke soal pertama. Ujilah apakah ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare pada alfa 5%. Sebelum melakukan uji, kita select dulu datanya. Ke data, select case, kita ke based on time or case range. First case-nya 1, last case-nya 19. Continue, dan oke. Setelah select data, selanjutnya kita melakukan uji kenormalan dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama uji kenormalan dulu, kita ke analyze, descriptive statistik, terus kita ke frequency, terus masukkan variabel kadar bakteri E. coli, terus kita ke statistik, kita centang mean, median, dan squeamish. Selanjutnya continue. Selanjutnya kita ke charts, lalu kita centang histogram dan show normalnya dinyalakan. Selanjutnya continue. Oke. Setelah kita melakukan uji kenormalan, selanjutnya kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama tuh kita ke analyze, descriptive statistik, explore, terus masukkan variabel kadar bakteri E. coli ke dependent list, terus kita ke plots, matikan steam and leave, nyalakan normality plot, continue, dan oke. Akan muncul outputnya di sini. Untuk melihat data ini normal atau tidak, pertama yang kita lihat histogramnya. Ini histogramnya di sini tidak normal. Dan kita lihat di sini Skewness 1,5504 dibagi standar error 0,524 didapatkan hasil 2,87. Maka data distribusinya tidak normal karena skewness dibagi standar error hasilnya lebih dari 2. Selanjutnya kita melakukan uji non-parametik. Ke analyze, non-parametric test, terus ke independent samples, kita pencet filesnya, terus test file kita masukkan variabel kadar bakteri E. coli, dan grupsnya kita masukkan variabel keterangan sakit. Ya. Lalu run.
Uji yang kita gunakan menggunakan uji non-parametrik. Di sini nilai T atau sig yaitu 0,001, maka HO ditolak karena 0,001 lebih kecil dari alfa 0,05. Kesimpulannya, ada perbedaan antara kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Ujilah apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah pada alfa 5%. Langsung saja kita select dulu datanya. Tadi kita reset dulu. Oke. Ke data lagi. Kita select lagi. Terus based on time or this, kita masukin first case-nya 1, last case-nya 8. Continue. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, kita melakukan uji kenormalan dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, uji kenormalan. Itu kita ke analyze, terus descriptive statistik, terus frequency, pindahkan kembali ini kadar bakteri E. coli, diganti sama tekanan darah sebelum dan sesudah. Ini sebelum, tekanan darah sesudah. Selanjutnya kita oke. Itu sudah melakukan uji kenormalan, selanjutnya kita melakukan uji Kolmogorov. Kedua, uji Kolmogorov Smirnov. Kita pertama tuh ke analyze, terus descriptive statistik, terus frequency, explore, terus kadar bakteri ini dibalikan, diganti jadi tekanan darah sebelum dan sesudah ke dependent list. Setelah itu kita ke plots, terus udah mati, lanjut continue. Oke. Nah, itu akan muncul outputnya. Untuk melihat data ini normal atau tidak normal, yang pertama kita lihat histogram di sini dua-duanya normal. Lalu selanjutnya kita lihat ke skewness dan standar errornya. Di sini tekanan darah sebelum skewness 0,503 dibagi standar error 0,752 mendapatkan hasil 0,66, dan tekanan darah sesudah skewness-nya 0,432
dibagi 0,752 dan mendapatkan hasil 0,57. Maka kedua data tersebut berdistribusi normal. Karena skewness dibagi standar error hasilnya kurang dari 2. Selanjutnya yang ketiga kita melakukan uji Pirate Sample T-Test. Kita ke Analyze, terus Comparements, terus kita ke Pirate, Analyze, Comparements, Pirate Sample T-Test. Terus variabel pertamanya, variabel 1 kita masukkan tekanan darah sebelum masuk. Terus yang keduanya tekanan darah sesudah. Ya, oke. Kita lihat Pirate Sample Test bagian yang side to toilet atau P, yaitu 0,019, maka H0 ditolak karena 0,019 lebih kecil dari alfa 0,05. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata antara tekanan darah sebelum dengan tekanan darah sesudah memakai kontrasepsi oral. Selanjutnya kita ke nomor 3. Ujilah apakah ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja dengan menggunakan alfa 5%. Jadi kita select dulu datanya. Data, select case, kita reset. Oke. Kita data lagi. Kita select lagi. Kita based on time or trace, kita range. Ini first case-nya kita 1 dan last case-nya 22. Continue. Lanjutnya. Kita lakukan lagi seperti tadi, lakukan uji kenormalan dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama uji kenormalan, kita ke Analyze, terus Descriptive Statistik, ke Frequency, terus pindahkan ini tekanan darah sebelum kita pindahkan, terus tekanan darah sesudah kita pindahkan dulu, dan diganti jadi hasil produksi. Terus oke. Selanjutnya yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov. Kita ke Analyze, terus Descriptive Statistik, Explore, terus pindahkan nih data yang di dependent list, yaitu tekanan darah sesudah dan sebelum dan sesudah, terus diganti menjadi hasil produksi ke dependent list. Terus oke. Outputnya untuk melihat data ini normal atau tidak normal, yang pertama kita lihat histogramnya. Di sini histogramnya itu normal. Selanjutnya kita lihat skewness-nya. Di sini skewness-nya 0,039 dibagi standar error 0,491 dan didapatkan hasil 0,79. Maka data berdistribusi normal.
Karena squeeness dibagi standar error hasilnya lebih dari 2. Selanjutnya kita lakukan uji ANOVA. Kita pertama ke analyze, terus compare means, terus one way ANOVA, masukkan variabel hasil produksi ke dependent list, terus kita pilih post hodge, terus kita centang Benferoni, terus continue, kita ke options, kita centang deskriptif, kita continue lagi, dan masukkan variabel shift ke faktor. Oke. Dan didapatkan outputnya. Uji yang kita gunakan uji ANOVA. Nilai tesik yang didapatkan yaitu 0,178. Maka HO ditolak karena 0,178 lebih besar dari 0,0 alfa. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan antara hasil produksi dengan ketiga jenis shift kerja. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama itu, ujilah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan 95% dan jenis uji square yang digunakan adalah uji square apa? Langsung saja kita select data lagi, data, terus select cases, terus reset, terus kita oke. Terus nggak perlu select, kita langsung ke analyze, descriptive statistics, terus kita cross steps, masukkan variabel ventilasi rumah ke row, terus masukkan variabel kejadian ISPA ke kolom, terus kita ke statistik, kita centang chi-square, terus dan listnya. Selanjutnya continue, terus kita ke cells, kita observe, terus kita expect, terus row, terus kita continue. Kita nih observe size, expect, dan row kita centang ya, terus kita continue, kita oke. Dan ini outputnya muncul. Uji yang kita gunakan uji chi-square. Terus yang data, jadi kita lihat nih data yang continuity, ini yang ini continuity correction
itu value-nya 5,289, maka HO ditolak. Terus dalam RIX terdapat OR-nya 6,125. Jadi kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara ventilasi rumah dengan sakit ISPA. Lalu uji square yang digunakan adalah continuity correction. Uji square yang digunakan continuity correction. Terus lanjut ke soal nomor 5. Ujilah apakah ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik menggunakan alfa 5%. Oke, kita select case terlebih dahulu. Terus kita ke based on time or case range. Range-nya kita first case-nya 1, last case-nya 20. Kita continue. Terus oke. Setelah itu kita lakukan uji korelasi dan regresi sederhana. Pertama tuh kita uji korelasi. Yang pertama analyze. Terus kita correlate, mana correlate? Ini kita correlate. Terus ke bivariat. Kita masukkan variabel kadar gula darah dan tekanan darah. Oke. Yang kedua, melakukan uji regresi. Pertama, analyze lagi, terus kita ke regression, terus linear. Selanjutnya kita masukkan variabel tekanan darah ke dependent. Gula darah, kadar gula darah ke independen, sedangkan tekanan darah ke dependen. Terus udah benar ini tekanan darah sistolik kita masukkan ke dependen dan kadar gula darah masukkan ke independen. Selanjutnya kita oke. Akan muncul outputnya. Kita lihat mana ya. Ini. Kita lihat model summary-nya. Di sini R-nya yaitu 0,760. Maka variabel tekanan darah sistolik memiliki hubungan yang kuat dengan variabel gula darah. Dan nilai R pangkat 2-nya yaitu di sini di R square yaitu 0,578. Dan pola linearnya positif. Kesimpulannya, semakin tinggi gula darah, semakin tinggi tekanan darah sistolik. Dan kita lanjut ke soal terakhir. Ini ada 3 pertanyaan. Ada analisis yang pertama analisis univariat untuk variabel gula darah. Yang kedua, buatlah variabel kategori gula darah 1. Setelah itu, hitung jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata dan berapa yang memiliki kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata.
Yang pertama kita analisis univariat dulu, yaitu untuk variabel gula darah. Kita analis descriptive statistic frequency. Terus ini pindahin dulu, bagian lagi dari sini. Kita ganti ke kadar gula darah karena kita nyari gula darah. Kita pindahin. Kita pencet statistik. Kita centang nih mean, median udah. Terus standar deviasi, minimal, maksimum, finish kita matiin ya. Terus continue. Oke. Akan muncul outputnya. Mana nih outputnya? Ini dari 20 responden, mean yang didapatkan yaitu 152,85 dan median yang didapatkan 155,0 dan standar deviasinya 11668. Selanjutnya minimumnya 130 dan maksimumnya 171. Lalu yang kedua, buatlah variabel kategori gula darah 1. Kita ke transform, record into different, masukkan variabel kadar gula darah. Mana ini? Kita checklist. Kita name-nya kadar gula darah 1. Gula darah 1. Terus sebenarnya kita masukkan kategori gula darah. Kita change. Terus nggak bisa, jadi kita ini aja. Nah, terus kita output value, terus kita new value, kita masukkan pertama 1, terus kita ke range loss, kita isikan tadi 152,00 dan 125,85 dan tadi range yang height-nya 155,00. Add yang ke salah sih, salah 1. Ini kita pertama ke kaosnya dulu 152,85, kita add dulu, terus kita tambahkan lagi yang kedua, range value yang high-nya itu 155,0. Add, terus kita continue. Oke. Lalu kita kita ubah dulu desimalnya menjadi 0. Terus tambahkan value pertama tadi itu apa ya,
Yang pertama itu kurang dari sama dengan nilai rata-rata. Kita add. Lalu kedua itu lebih dari nilai kita add. Lalu kembali lagi ke data view. Untuk mengetahui ada berapa responden yang di bawah atau di atas rata-rata, caranya itu kita analyze descriptive statistik, frequency, kita reset, masukkan kategori kadar gula darah yang baru tadi. Terus kita oke. Tara. Di sini muncul. Jadi dari 20 responden yang nilai rata-ratanya kurang dari sama dengan itu ada 9 responden, dan untuk yang lebih dari nilai rata-rata itu ada 11 responden. Dan selesai. Sekian pengerjaan tugas latihan UAS Anda. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.